Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum teknik pengukuran dan instrumentasi acara 4 yang berjudul Operational Amplifier atau OPM. Nah, kita akan menggunakan software Proteus yang nantinya akan mensimulasikan rangkaian yang akan kita buat. Nah, untuk acara 4 ini nanti ada 4 rangkaian. Yang pertama adalah penguat op-amp tak membalik, yang kedua penguat op-amp membalik, yang ketiga pengikut tegangan, dan yang terakhir ada penjumlah tegangan. Nah, langsung saja teman-teman bisa buka aplikasi Proteusnya, kemudian kita klik new project. Di bagian nama kita bisa namain untuk yang pertama yaitu rangkaian op-amp tak membalik. Nah, ini untuk filenya akan di save di mana terserah teman-teman. Kemudian kita next, lanjut, next lagi, kemudian next. Nah, kemudian kita klik yang schematic capture. Nah, sampai halamannya muncul seperti ini. Nah, kemudian untuk rangkaiannya kita bisa menginput komponen melalui ini simbol P. Nah, yang pertama itu kita cari LM324. Nah, LM324 kita pilih yang op-amp ini, terus kita klik OK, kemudian kita taruh di rangkaiannya seperti ini. Nah, untuk op-amp sudah terinput, kemudian kita membutuhkan lagi komponen yaitu resistor. Kita klik P, kemudian kita cari dengan nama res. Nah, ini kemudian kita oke, kita masukkan lagi di sini. Kita membutuhkan 2 resistor. Setelah itu kita lanjut untuk menginput generator. Nah, generator kemudian osiloskop ada di bagian kiri ini. Nah, ini ada signal generator, kita klik, kemudian kita tempel di sini. Nah, kemudian untuk osiloskop juga kita klik, kemudian kita taruh di sini. Nah, kemudian kita juga membutuhkan suatu generator mode. Nah, ini bisa diklik di sini. Kemudian kita gunakan yang DC. Dengan DC kita taruh di sini. Kemudian di sini. Nah, semua komponen sudah terinput pada lembar kerja ini. Kemudian kita akan mengedit untuk nilai resistornya. Nah, untuk nilai resistornya itu R1 ini kita dapat mengedit dengan klik kanan, kemudian edit properties. Nah, untuk R1 ini kalian bisa rename menjadi Rin atau R input. Nah, untuk R input yang kita pakai, kita menggunakan 2 kilo ohm. Kemudian di sini kalian bisa edit 2K seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, kemudian yang kedua R2 sama seperti tadi, klik kanan, kemudian edit properties. R2 ini kita namai dengan RF. Nah, untuk RF yang pertama kita menggunakan 5 kilo ohm. Kemudian kita oke. Nah, apabila sudah, terus kita lanjut untuk mengedit di bagian DC-nya ini. Di bagian DC ini kita hubungkan dengan kaki op-amp nomor 4. Nah, kita hubungkan seperti ini. Kemudian kita bisa edit di sini, klik kanan, kemudian edit properties. Nah, di bagian sini
kita bisa rename menjadi plus 12 volt. Kemudian di sini juga kita tuliskan 12 volt. Oke, sudah tertulis 12 volt. Kemudian yang bawah juga kita hubungkan di kaki yang op-amp nomor 11. Kita hubungkan, terus kita edit propertiesnya, kita ubah menjadi negatif 12 volt. Kemudian voltage voltnya juga kita buat min 12 volt. Oke, sudah. Nah, kemudian selanjutnya kita akan merangkai yang mana nantinya Rin akan kita letakkan di sini. Kita putar dengan cara saya klik kanan, terus kita rotate. Nah, kita rotate seperti ini. Kemudian kita hubungkan Rin dengan kaki 2 op-amp seperti ini. Kemudian untuk yang kaki 3 sebagai input op-amp kita hubungkan ke generator seperti ini. Nah, kemudian yang RF ini kita hubungkan ke output op-amp ke angka 1 seperti ini. Nah, rangkaian sudah dari seperti ini. Kemudian kita akan input satu lagi, yaitu ground. Kita cari di terminal mode, terus kita cari ground nih. Nah, kemudian kita hubungkan Rin dengan ground. Kemudian bagian negatif dari generator kita hubungkan menuju ground juga seperti ini. Nah, kemudian untuk osiloskopnya kita akan menggunakan dua channel, yaitu channel A dan channel B. Yang channel B itu untuk melihat tegangan keluaran, kita hubungkan ke op-amp kaki nomor 1. Kemudian yang kaki A atau input itu kita hubungkan ke input op-amp. Nah, seperti ini. Seperti inilah rangkaian untuk op-amp tak membalik. Teman-teman bisa perhatikan dan dicermati ya, untuk yang tak membalik, yang negatif itu nanti masuknya ke ground sini, terus yang positif langsung masuk ke sini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan mensimulasikan gelombang keluaran yang dihasilkan oleh rangkaian ini. Caranya dengan mengplay run the simulation di bagian bawah ini, teman-teman bisa klik. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, yang pertama dilakukan adalah teman-teman mengatur frekuensi menjadi 500 Hz. Seperti ini. Kita paskan menjadi 500. Kemudian kita atur untuk amplitudenya di sini menjadi 1 VPP. 1. Nah, seperti ini. Untuk sinyal generator pengaturannya seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk mengatur panel dari osiloskop. Nah, panel osiloskop seperti ini. Kita menggunakan dua channel, yaitu channel A dan channel B. Kemudian yang channel C sama D kita tidak gunakan. Kita bisa meng-off-kan dengan cara memindah ini menjadi off. Nah, kemudian akan terbentuk gelombang seperti ini, di mana A ini merupakan gelombang input, kemudian yang B merupakan gelombang keluaran dari rangkaian ini. Nah, untuk pengaturannya kita akan mengatur di sini menjadi 1 volt.
Nah, kemudian yang channel B juga 1 volt. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa menggeser ini secara vertikal agar memudahkan untuk menghitung. Nah, apabila sudah tampak gelombang seperti ini, kemudian teman-teman bisa mulai menghitung berapakah nilai keluaran volt dari rangkaian ini dengan cara contohnya kita lihat yang di gelombang warna kuning. Gelombang warna kuning ini ada berapa kotak? Kita hitung ada 1 kotak. Nah, 1 kotak atau 1 div ini kalian bisa kalikan dengan ini panel yang di sini. Ini merupakan satuannya 1 volt per div. Ini berarti 1 volt per div. Kemudian kalau di sini gelombangnya ada 1 kotak, 1 div, berarti tinggal kita kalikan saja 1 div dikalikan 1 volt per div. Kemudian hasilnya kita temukan 1 volt. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang keluaran sinyal yang di B, itu coba kita hitung ada 1, 2, 3, sekitar 3,5 div. Nah, itu kita kalikan dengan ini, 3,5 div dikalikan 1 volt per div, ketemunya 3,5 volt. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk mengambil datanya, data percobaan untuk tabel, itu teman-teman bisa memvariasikan gelombang inputnya seperti ini. Nah, yang pertama, misalkan nilainya 500 mVpp. Nah, kita ubah di sini, kita ubah yang di bagian amplitudenya. Di bagian amplitudo kita ubah menjadi, nah seperti ini teman-teman, udah 500. Kemudian kita langsung menghitung untuk gelombangnya. Nah, ini berarti teman-teman bisa langsung menghitung untuk Vout-nya. Vout satuannya VPP atau volt peak to peak. Untuk yang resistor RF-nya 5 kilo ohm, kita bisa hitung bahwa di sini ada 1,8 div atau 1,8 kotak. Kita kalikan dengan 1 volt per div sehingga ketemunya 1,8 volt. Nah, kemudian teman-teman bisa isikan untuk yang Vin-nya 500 mV, kemudian Vout-nya ketemunya 1,8 volt. Nah, kemudian untuk variasi Vin yang 1000 mVpp, 1500 sampai 2500, nanti teman-teman bisa coba sendiri dengan mengubah ini ya. Ini berarti 1000, 1500, kemudian sampai 2500. Nah, nanti tiap variasi ini teman-teman bisa menghitung nilai Vout-nya. Nilai Vout yang ini ya, yang biru. Nah, nanti dihitung Vout-nya berapa, kemudian diisikan ke tabel. Nah, kemudian untuk mencari nilai AV atau penguatan, itu ya nilai Vout per Vin. Semisal ini, di yang biru ini berarti ada 1, 2, 3, 4, sekitar 4,2 volt. Kita bagi dengan nilai inputnya sekitar 1,2, 4,2 dibagi 1,2. Nah, itu nanti teman-teman masukkan di bagian AV. Nah, jika RF5K sudah terisi semuanya, kemudian teman-teman bisa men-stop simulasi ini. Nah, kemudian teman-teman ganti yang ini menjadi 10K. Ini menjadi 10K. Oke. Nah, kemudian dengan langkah yang sama, teman-teman bisa ngeran kembali. Ini diatur seperti tadi dan mulai untuk mengisikan tabel. Nah, untuk yang di op-amp tak membalik ini, teman-teman bisa lihat untuk gelombangnya.
ini adalah satu fase semuanya, jadi tidak ada yang membalik, semuanya sama. Yang berbeda hanyalah terjadi penguatan. Nah, nilai penguatannya ini kalau berdasarkan rumus yaitu min RF per RI. Apabila nilai RF-nya 5K, kemudian RI-nya sebesar 2K, berarti penguatannya sekitar 5 dibagi 2, sekitar 2,5. Ya, seperti itu teman-teman untuk yang rangkaian pertama. Lanjut untuk rangkaian yang kedua, teman-teman bisa membuat new project, kemudian dinamai dengan penguat op-amp membalik. Nah, untuk komponennya sama, masih LM324 yang ini. Kemudian kita taruh di sini. Nah, kemudian kita butuh resistor, kita ketik res, taruh di sini, kemudian di sini. Nah, terus kita membutuhkan signal generator dan juga osiloskop seperti ini. Nah, kita butuh juga untuk sinyal yang DC sin di bagian ini, generator mode DC sin. Kita letakkan di sini, kemudian kita letakkan di sini. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah kaki plus sama minnya kita rotate terlebih. Nah, sehingga kaki plusnya di bagian bawah. Nah, jika udah seperti ini, kemudian kita atur untuk nilai R inputnya. Untuk R in sama seperti tadi ya, 2 kilo ohm. Kita edit menjadi negatif 12 volt. Di sini juga negatif 12. Untuk yang bagian generator plus kita hubungkan langsung ke R input, dan dari R input kita hubungkan menuju kaki 2 op-amp. Nah, kemudian yang kaki 3 ini langsung kita hubungkan menuju ground. Kemudian untuk yang R2 RF kita hubungkan menuju 1 op-amp. Kemudian yang ini kita hubungkan di sini. Kemudian yang negatif generator kita hubungkan ke bagian 1 op-amp seperti ini. Nah, untuk osiloskopnya bagian A input kita hubungkan menuju R in seperti ini. Kemudian yang untuk outputnya kita hubungkan ke channel B. Nah, jika udah kita hubungkan, kemudian kita run. Nah, kemudian kita atur menjadi 500 untuk frekuensinya 500 Hz. Terus untuk amplitudenya kita atur 1 VPP. Nah, untuk osiloskopnya kita atur yang bagian channel A 0,2 volt, yang B juga 0,2 volt. Nah, di sini terlihat bahwa untuk sinyal input yang warna kuning terlihat seperti ini, kemudian yang output yang sinyal warna biru itu dia berkebalikan fasa dengan inputnya. Nah, sehingga ini dinamakan op-amp membalik. Kemudian langsung saja untuk menghitungnya, saya beri contoh satu. Untuk yang outputnya ini kita hitung berapa div. Kita hitung 1, 2, 3, sekitar 3,8 div, kita kalikan 0,2 volt per div. Nah, kemudian itu nanti diisikan di bagian tabel Vout untuk yang RF 5K. Kemudian untuk yang bagian penguatan AV, yaitu nilainya ini, voltnya ini tadi, kita bagikan dengan inputnya berapa.
Nah, kemudian dilanjut untuk variasi tegangan input kita mainkan di sini dari 500 sampai 2500. Langkahnya seperti yang rangkaian pertama tadi. Nah, begitu untuk rangkaian kedua. Kita lanjut untuk yang rangkaian ketiga, yaitu op-amp sebagai pengikut tegangan. Nah, untuk komponennya apa aja? Seperti tadi LM324. Kemudian untuk yang generator mode DC sin. Nah, untuk generator signal generator kita taruh di sini. Kemudian osiloskop kita tempatkan di sini juga. Generator langsung menuju ground, kemudian inputnya menuju kaki 3, yang negatif kaki nomor 2 kita hubungkan langsung menuju ke output, yaitu ke 1 ini. Nah, langsung untuk osiloskopnya channel A kita taruh di bagian sini, yang B kita hubungkan ke nomor 1. Nah, kita run. Untuk frekuensinya kita atur dulu menjadi 500. Nah, ini kita atur ke 1 volt. Nah, kemudian kita bisa atur posisinya seperti ini. Nah, channel A kemudian channel B kita lihat sama, tidak ada perbedaan, tidak terjadi penguatan ataupun beda fase. Nah, hal ini sesuai dengan prinsip op-amp pengikut tegangan, yaitu tegangan output akan selalu mengikuti tegangan yang dihasilkan oleh inputnya. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa mengisikan di tabel. Nanti untuk variasi tegangan Vin-nya kita atur lewat ini. Nah, contohnya ini 1 VVP. Kemudian kita bisa hitung berapa nilai Vout-nya, sekitar 1 juga, sama inputnya juga nilainya 1. Nah, untuk variasi selanjutnya teman-teman bisa coba ke 2 VPP, kemudian 3 VPP, 4 sampai 5. Nah, nanti teman-teman bisa isikan di tabel. Kemudian untuk penguatannya nanti bisa dilihat dari nilai Vout yang biru per Vin. Nah, harusnya untuk pengikut tegangan itu tidak terjadi penguatan atau penguatannya sama dengan 1. Nanti teman-teman bisa dicoba sendiri. Nah, itu untuk rangkaian yang ketiga. Kemudian kita lanjut untuk yang rangkaian keempat, yaitu rangkaian terakhir. M sebagai penjumlah tegangan. Rangkaian terakhir yang akan dibuat, langsung saja kita menggunakan LM324. Kemudian kita menggunakan resistor. Resistornya berjumlah 4. Ke 4 sini. Kita akan membalik ini terlebih dahulu, sehingga yang kaki 4 berada di bawah, kaki 11 ada di atas. Taruh DC di bagian R1 ini sebagai input berjumlah 3. Langsung saja dihubungkan seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian
kita atur untuk nilai resisornya ini semuanya menjadi 100 kilo ohm. Nah, ini merupakan rangkaian op-amp penjumlah tegangan. Kemudian untuk mensimulasikan, kita bisa langsung klik play di sini. Nah, kita lihat bahwa voltmeter menunjukkan angka 0,01. Bisa dikatakan bahwa di sini belum ada tegangan yang masuk. Nah, untuk mengatur tegangan masuk, kita lihat V1, V2, V3 berdasarkan tabel pengamatan. Kita lihat misal contoh kita edit untuk V1 nya. V1 kita edit semisal 3 volt. Di sini kita tuliskan 3 volt. Kita oke. Nah, kemudian coba kita run kembali. Nah, di sini voltmeter menunjukkan angka negatif 2,2 volt. Nah, artinya apa? Ini sesuai karena V2 V3 nilainya 0, kemudian inputnya di sini 3 volt. Nah, ini mendekati angka 3 seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa melanjutkan untuk variasi nilai V1, V2, V3 berdasarkan tabel. Nah, seperti itu untuk praktikum acara 4 op-amp ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.